Oke, diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Selamat datang pada kegiatan onboarding pelatihan modul 3, topik 3, keterampilan khas mata pelajaran. Yang menurut info dari Pak Yudi Utomo tadi adalah topik terakhir dari modul terakhir gitu ya. Karena sampai detik ini belum ada kepastian atau belum ada rencana untuk melanjutkan ke modul 4. Kami bertiga, Bu Pandangwangi, Bu Dwi Setiorini, dan saya akan mencoba menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang akan Ibu dan Bapak ikuti pada saat mengerjakan modul 3 ini. Loh, tadi kayaknya ada Pak Said Imron dan Anu ya? Bu Pak Said lagi perjalanan, Pak. Oh, Pulang. perjalanan ya. Oke, baik. Oke, kita mulai saja. Oke, apakah tampak Ibu dan Bapak? Ya, Ya. Pak. Ya. Saya lihat. Oke, jadi nanti Jadi nanti di LMS Ibu dan Bapak akan ada modul ini ya. Judulnya ini, pengembangan kemampuan berbahasa Inggris pada topik degree of comparison. Menggunakan round robin brainstorming. Jadi nanti silakan di LMS-nya dicek apakah ini sudah tersedia ya. Judulnya pengembangan keterampilan berbahasa Inggris dengan round robin brainstorming melalui topik degree of comparison. Round robin brainstorming ini salah satu bentuk cooperative learning ya. Salah satu bentuk cooperative learning yang mungkin Ibu dan Bapak sudah cukup familiar ya. Ada mungkin ada dulu apa jenis-jenisnya itu ya. Ada number head together, ada apa lagi dulu itu ya. Jigsaw reading ya, jigsaw learning itu. Ini adalah salah satunya. Nanti Ibu dan Bapak akan mengeksplor LMS, tentu saja mulai dari introduction, silakan dibuka-buka alur kegiatan pelatihannya ya. Nanti silakan dipelajari. Nah, ini alur kegiatan pelatihannya Ibu dan Bapak. Ada introduction, ada explore English skills. Maaf, saya ulang sekali lagi. Mana tadi? Nah, ini ya. Explore English skills, explore about round robin brainstorming, merancang skenario pembelajaran dengan round robin brainstorming, pemodelan, dan selanjutnya adalah integrasi multiple skills, praktik mengajar, kegiatan pasca praktik, refleksi, dan penguatan. Jadi inilah langkah-langkah yang akan Ibu dan Bapak ikuti pada saat mengikuti pelatihan ini. Oke. Ya, setelah itu Ibu dan Bapak akan mengerjakan pretest ya. Nah, nanti ada pretest. Soalnya berapa ya Bu Pandang dan Bu Dwi ya? 10 kah kemarin kalau nggak salah? Itu berapa ya? Ada nggak di sini ya? Oke. 10 ya? Jadi nanti Ibu dan Bapak akan mengikuti pretest. Setelah itu membuka tujuan pelatihan tentu saja. Nah, ini ada video singkat yang Ibu dan Bapak bisa klik ya. Silakan nanti dieksplor sendiri di LMS-nya masing-masing. Setelah itu, nah kita masuk ke explore English skills ya. Memahami keterampilan berbahasa Inggris yang mana di sini antara lain ada keterampilan 4 keterampilan dasar ya. Yang dibagi menjadi 2 yaitu receptive skills dan productive skills ya. Mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu ya mana yang disebut receptive dan mana yang disebut produktif. Kemudian, nah ini ada penjelasan tentang receptive skill, penjelasan tentang productive skill, latihan ya atau game mengelompokkan skill-skill ini berdasarkan tipenya atau jenisnya. Dan memilih manakah dari kegiatan-kegiatan tersebut yang masuk dalam receptive skill atau kemampuan reseptif ya atau nama lainnya pasif gitu ya Ibu dan Bapak ya. Mana kira-kira? Kalau sudah di checklist bisa dicek. Ya. Kalau misalkan terjadi kesalahan mau diulang boleh ya. Karena ini tujuannya untuk memperkuat pemahaman kita. Lanjut. Game kembali tentang productive skill. Jadi silakan di checklist mana saja sih
dari kegiatan ini yang termasuk dalam productive skill. Ya, silakan di checklist, kemudian dicek. Nah, jika sudah selesai, nanti kan ada skornya di sini Ibu dan Bapak ya. Jangan lupa di-submit atau dikumpulin gitu ya. Kalau nggak salah ada tombol kumpul, soalnya kalau nggak dikumpul nanti nilainya nggak masuk. Kalau nggak ada tombol submitnya ya berarti sudah terrecord sendiri gitu ya. Nanti silakan aja dieksplorasi LMS-nya jika ada yang tidak mengerti, Bu Pandang, Bu Dwi dan saya siap membantu. Setelah mempelajari memahami keterampilan berbahasa Inggris, kita akan masuk ke game ya. Ini gamenya ini ya, gamenya lagi memasangkan. Oke, di sini contoh, take short notes of important content words. Itu masuk mana? Masuk speaking kah, reading kah, writing kah, atau listening kah? Gitu ya. Kira-kira ini masuk mana Ibu dan Bapak? Take short notes of important content words. Kira-kira masuk speaking kah, reading kah, writing kah, atau listening kah? Ada yang ingin mencoba? Ibu dan Bapak? Halo? Listening. Ya? Listening. Listening. Oke, coba kita lihat ya. Oh, betul ya, listening ternyata. Ya, dapat bintang 1 gitu ya. Dan seterusnya nanti sampai habis ya, sampai ada 17 ini. Nah, silakan nanti dicoba-coba sendiri. Ini untuk memperkuat pemahaman Ibu dan Bapak terkait productive dan receptive skill dan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan pada reading, writing, listening, dan speaking itu ya. Ini bisa digunakan sebagai ide ya, memberikan ide tambahan bagi Ibu dan Bapak. Baik, kita lanjut lagi. Sudah sampai sini tadi. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi tentang round robin brainstorming ya. Jadi di sini ada apa ini? Ini video ke apa ini? Kok belum terbuka ini ya? Bentar. Masih loading ya, Ibu dan Bapak ya. Oke, coba kita lihat. Oh, penjelasan nih Ibu dan Bapak ya. Jadi ada definisinya. Round robin, ada penjelasan round robin brainstorming itu apa sih? Ya. Kemudian ada oke. Di sini Ibu dan Bapak diminta untuk memilih pernyataan-pernyataan yang merupakan kelebihan teknik RRB ya. Kira-kira yang mana? Kalau sudah dicek. Ini contoh penerapan brainwriting, salah satu bentuk RRB ya dalam skill writing atau menulis. Nah, ini adalah gambar alur dari pola brainwriting. Brainwriting ini cuma salah satu ya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak nanti tidak harus dalam bentuk writing, tapi bisa bentuk yang lainnya. Listening boleh, speaking boleh, reading juga boleh. Ya, ini ya. Nah, ini tinggal diseret-seret aja, digeser-geser ya. Wow, hujan deras di sini. Kalau sudah, di-submit. Wow. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini identifikasi keterampilan berbahasa Inggris dalam teknik round robin brainstorming. Mohon maaf jika background-nya terasa ribut ya, karena di sini hujan deras. Nanti Ibu dan Bapak akan bermain game di word wall ya. Nah, kalau sudah, nah, ini ada pertanyaan, kemudian ada pilihan singkat. Pilihan ganda ya Ibu dan Bapak. Waktunya ada 23 detik, 25 detik ya. Silakan dipilih. Oke. Misalkan apa ini? Every group has to retell the story in front of the class from the comprehension of narrative text which its members shares in the group. Ini apa ini? Speaking, listening, writing, reading? Retell ya, mungkin speaking. Coba kita lihat. Tung, benar. Oh, betul ya. Ya, sampai ada beberapa pertanyaan ya. Saya lupa ada berapa ini. Pak Jarod, ini Ya, boleh Bu. diulang-ulang kah? Kenapa Ibu? Boleh diulang-ulang terus kah gamenya? Gamenya boleh Bu. Gamenya boleh diulang-ulang terus nanti. Iya. Oke. Jadi gamenya tidak hanya satu kali ya, tapi boleh diulang-ulang. Oke, sampai habis. Oh, 8 ya. Pertanyaannya ternyata 8. 2 dari 8 ini ya.
Oke. Lanjut sampai habis. Kemudian setelah itu kita lihat contoh penerapan teknik RRB. Nah, ini ada video singkat, Ibu bisa menontonnya ya. Kita lihat aja secara singkat ya. Nah, ini dia nanti menjelasin. Silakan Ibu dan Bapak simak round robin. Dia terutama di writing sih Ibu ini ya. Nah, silakan nanti dicek-cek. Ini tidak saya play semua ya, karena ini hanya sekedar gambaran saja. Setelah itu kita masuk kembali ke mengaitkan kegiatan round robin. Ini permainan pencocokan mengkaitkan kegiatan RRB dengan CP. Jadi nanti silakan dicocokin. Ini kan CP-nya ya Ibu dan Bapak ya. Nah, kira-kira mana kegiatan yang merepresentasikan CP ini? Misalkan menulis mempresentasikan. Oke, mohon maaf ya. Jadi ini misalkan reading. Reading ini kayaknya membaca kayaknya ya, misalkan. Dan seterusnya. Misalkan apa ini? Finally, represent in the Wall magazine. Oral, ya, misalkan. Kirim jawaban. Benar nggak? Oh, ternyata betul. Gitu ya. Ya. Itu saja, kemudian kita lanjut ke bagian ini. Menentukan CP dan TP. Nah, di sini nanti Ibu dan Bapak akan mempelajari dan menentukan CP untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris serta menurunkan TP dari CP yang telah dipilih. Ya, ini ada referensinya di sini. Nah, contohnya ini CP-nya menyimak dan berbicara, CP-nya membaca dan memirsa, dan CP-nya menulis dan mempresentasikan. Oke. Ya. Kemudian kita lihat, ini adalah contoh CP dan TP dalam skenario pembelajaran. Ibu dan Bapak nanti bisa mengadopsi ini ya, tinggal diubah lingkup materinya, profil pelajar Pancasila, model pembelajaran. Kalau model pembelajarannya tentu saja sama, tidak boleh diubah ya, karena harus round robin brainstorming. Nah, CP-nya terserah nanti mau apa. Tujuan pembelajarannya tentu saja diturunkan dari CP yang sudah Ibu dan Bapak pilih ya. Oke. Nah, nanti silakan diposting di sini ya Ibu dan Bapak. Contoh kita lihat. Nah, itu tadi CP-nya dituliskan di situ ya. CP-nya dan TP ya. Contoh ya, contoh saya buka punya saya sendiri deh. Nah, di sini ada nih CP dan TP ya, menyimak berbicara. Oke. Jadi pada kegiatan ini Ibu hanya menentukan CP dan TP. Silakan tentukan dari tiga ini ya, dan TP-nya. Lanjut. Lanjut kita ke identifikasi aktivitas pengembangan keterampilan berbahasa Inggris dalam skenario pembelajaran dengan RRB ya. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu mengamati langkah pembelajaran building knowledge pada skenario pembelajaran topik degree of comparison yang menggunakan teknik RRB pada slide kedua. Kita lihat ya. Nah, ini contoh ya Ibu ya, Ibu dan Bapak ya. Kan kalau dalam genre based instruction atau pembelajaran berbasis teks itu kan langkah-langkahnya ada 4 ya. Ada BKOF, MOT, JCOT, sama ICOT. Nah, kalau di sini kayaknya cukup sampai joint construction of the text saja. Jadi nanti silakan dipilah-pilah pada kegiatan building knowledge of the field itu gurunya ngapain ya. Kemudian siswanya ngapain. Jika ada video, maka mohon tautan videonya harap disertakan ya. Seperti ini. Itu yang BKOF. Nah, nanti Ibu dan Bapak bisa merancang kegiatannya di sini ya. Nah, ini saya klik coba ya. Coba saya klik. Nah, ini bisa di sini. Bisa dikerjakan di Word dulu, habis itu diunggah di Padlet ya. Bisa dikerjakan di Word dulu, habis itu diunggah di Padlet. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke. Nah,
dan nasi goreng apa itu ya. Ini khusus kegiatan BKOF-nya aja. Building knowledge of the field. Ya. Nah, nanti bisa dikerjakan di Word, kemudian diunggah di Padlet. Ya. Kemudian kita lanjut ke MOT, modeling of the text. Tentu saja kegiatan apa saja sih dalam pembelajaran tersebut yang bisa dimasukkan dalam kegiatan modeling of the text ya. Pemodelan. Sebelum siswa secara berkelompok atau berpasangan menyusun teksnya masing-masing. Sama Ibu dan Bapak ditulis di Padlet lagi ya. Dikerjakan dulu di Word, kemudian di-upload di Padlet. Dan sama juga dengan JCOT-nya ya, JCOT. Di dalam kegiatan Joint Construction of the Text ini kegiatannya apa yang cocok. Gurunya ngapain, siswanya ngapain, dan diberi keterangan. Mungkin ada komunikasi, proses komunikasi, dan proses refleksi. Ya, yang di sebelah kanan ini bisa diberikan keterangan sintaks mikirnya ya Ibu dan Bapak ya. Nah, contohnya di sini, ya ini ada interaksi. Oke, mengamati, ini ada mengamati. Begitu. Ya. Lanjut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke merancang skenario pembelajaran dan LKPD? Jadi silakan aja diikuti langkah-langkahnya ya Ibu dan Bapak. Sebisa mungkin harus runtut, karena jika loncat-loncat nantinya malah bingung sendiri. Ya, misalkan saya mau langsung ini, sebisa mungkin jangan ya, karena nanti akan menimbulkan kebingungan. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut ke merancang skenario pembelajaran ya. Jadi setelah Ibu dan Bapak tadi berlatih menentukan memilih CP, kemudian menentukan TP dan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terbagi menjadi 3 fase ya, fase BKOF, fase MOT dan fase JCOT. Sekarang tibalah saatnya merancang skenario pembelajaran ya. Nah, ini adalah sudah disediakan contoh yang bisa Ibu dan Bapak adopsi ya. Ada apa ini? Ada identitasnya, ada elemennya, ada CP-nya, ada TP, ada kegiatan pembelajaran seperti yang tadi. Nah, Ibu dan Bapak bisa meniru ini tentu saja dengan materi yang berbeda ya. Nah, ini CP yang bisa di copy paste ya. Setelah merancang, kemudian apa ini? Nah, tadi merancang. Mengunggah, ya tentu saja mengunggah. Setelah Ibu dan Bapak merancang, silakan diunggah, ya. Silakan diunggah di sini LKPD-nya dan juga skenario pembelajarannya, ya. LKPD-nya dan skenario pembelajarannya. Mohon maaf tadi LKPD-nya kayaknya kelewat ya. Harusnya ada tadi contoh LKPD-nya ya. Coba di sini mungkin. LKPD. Oh, ini. Maaf, ini LKPD-nya ya Ibu dan Bapak ya. Oke, ini bisa digunakan. Ini bisa digunakan untuk menyusun tadi nama, instansi, mata pelajaran, topik, fase, kelas, waktu. Ya, ini contoh LKPD. Tapi kemarin saya nggak memakai ini sih Ibu dan Bapak. Saya langsung ngerjain di Word. Kemudian ya sudah tersusun kayak gini aja gitu ya. Tapi jika Ibu dan Bapak mau menggunakan petunjuk ini, langkah-langkah ini untuk membantu diperbolehkan. Nah, ini contoh LKPD-nya ya. Jadi selain skenario pembelajaran, Ibu dan Bapak juga diwajibkan untuk membuat LKPD ya, karena nanti kan akan digunakan pada saat praktik mengajar di kelas masing-masing. Gitu. Oke. Ya. Kita lanjut ke mengunggah ya. Jadi tadi mengunggah, setelah selesai dibuat semua tentu saja diunggah. Dan sampailah kepada saat pemodelan. Nah, nanti ada pemodelan dari Fasda ya. Kalau di Pasir ada Bu Pandangwangi dan Bu Sriwidarti, kalau di Bontang ada Bu Disetorini dan saya. Nanti kami akan melakukan pemodelan via Zoom. Modelan menggunakan
skenario dan LKPD yang sudah disusun yang tadi. Setelah pemodelan, kita mana tadi? Diskusi pemodelan. Nah, ada diskusi pemodelan nanti ya. Jadi apa sih kegiatan pemodelan yang telah dilakukan? Apakah kegiatan pemodelan yang dilakukan telah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan RRB pada kegiatan apa? Apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki? Dan menurut Bapak Ibu, apakah teknik RRB dapat membantu peserta didik lebih memahami materi? Mengapa gitu ya? Jadi nanti setelah ada pemodelan dari Fasda, Ibu dan Bapak akan menjawab 3 pertanyaan ini di Padlet. Setelah diskusi pemodelan, integrasi multiple skill ya. Coba kita lihat. Integrasi multiple skill. Nah, ini perbaikan rancangan atas skenario pembelajaran yang sudah dibuat ya. Oke. Nanti bisa dibaca. Dibaca lagi. Siapa tahu Ibu dan Bapak masih mengalami kebingungan, maka ini bisa untuk dibaca ya. Nah, ini silakan dijawab. Kemudian dicek ya. Apakah komponen berikut ini sudah termuat dalam tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rancang? Jika sudah ada tiga-tiganya, maka berarti sudah lengkap. Ya. Nah, ini pertanyaan tentang komponen LKPD. Silakan dibaca. Nah, ini. Apakah LKPD-nya sudah ini? Ya. Jika sudah ini, dan ini, maka LKPD-nya sudah sesuai. Atau sudah memenuhi standar yang diharapkan. Kegiatan pembelajarannya apakah sudah mencakup semua kegiatan ini? Ya, jika sudah berarti sudah lengkap ya, sudah bagus. Apakah di dalamnya ada skill, mengakomodasi integrasi skill? Ya, boleh 4-4-nya, boleh salah 2, boleh salah 3 ya. Yang nggak boleh salah 1. Ya, kalau bisa ada integrasi skill antara reading atau listening atau writing dan speaking. Dan seterusnya ini tentang assessment-nya ya. Dan umpan balik. Nanti silakan sebagai apa namanya ya ini Ibu dan Bapak self check apakah RPP atau skenario pembelajaran LKPD yang kita susun sudah memenuhi tujuan pelatihan yang diharapkan. Oke, setelah diperbaiki ya tentu saja diunggah kembali ya Ibu dan Bapak. Jadi setelah Ibu dan Bapak memperbaiki, silakan diunggah untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Feedbacknya tadi sebelumnya akan diberikan oleh Fasda di bagian ini ya, mengunggah skenario pembelajaran dan LKPD untuk perbaikan. Dan tibalah saatnya Ibu dan Bapak akan melakukan praktik mengajar di kelas masing-masing ya. Jadi silakan dipraktekkan skenario pembelajaran dan LKPD yang sudah disusun tadi di kelasnya masing-masing. Itu tadi ada jadwalnya ya Ibu dan Bapak ya. Kalau bisa sebelum tanggal berapa tadi ya Bu Pandang dan Bu Dwi ya? Praktek ngajarnya tadi ya? Tanggal 11 di Pasar, Pak. Oh, tanggal 11 di Pasar ya. Sebelum tanggal itu ya berarti ya? Ya. Oh tanggal iya. Kalau di Bontang tanggal 15 kalau nggak salah ya, Bu Dwi ya? Tanggal 15. Iya kalau nggak salah. Nanti silakan dilihat jadwalnya tadi ya. Setelah praktek mengajar, refleksi nanti ya Ibu dan Bapak. Refleksi. Silakan dibuka kuisnya. Nah, ini ada pertanyaan dan juga ada buktinya Ibu dan Bapak ya. Contohnya, instruksi di LK mana yang paling berhasil? Mengapa? Tunjukkan buktinya. Ini adalah refleksi dari hasil praktik mengajar yang Ibu dan Bapak baru saja lakukan ya. Jadi setelah Ibu dan Bapak mengajar, silakan dicatat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah ada kejadian istimewa yang terjadi pada saat praktik mengajar tadi? Ya, jika iya, tolong dijelaskan di sini ya. Jika ingin melampirkan gambar, silakan dilampirkan gambarnya. Jadi berbeda dari yang sebelumnya, jika Ibu dan Bapak harus membuat video,
untuk merekam. Kali ini tidak perlu video ya, cukup gambar dan ilustrasinya saja. Apakah ada tanda-tanda yang ditunjukkan siswa bahwa mereka memahami? Ya, jika iya, apa buktinya gitu ya? Mengapa ibu dan bapak bisa mengatakan bahwa siswa memahami? Dan bagian pembelajaran mana yang membuat siswa antusias? Ada bagian kerja kelompok kah? Pada bagian mungkin diskusi? Atau pada bagian berpasangan atau apa? Ya, tergantung dengan skenario pembelajaran ibu dan bapak masing-masing. Dan ada pertanyaan kelima, kalimat umpan balik apa yang saya berikan yang sudah memotivasi siswa? Apa respon siswa terhadap umpan balik tersebut? Dari skala 1 sampai 0, di angka berapa rancangan pembelajaran dan praktik mengajar sukses membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran, mengapa dan apa yang terjadi? Misalkan ibu dan bapak menuliskan 10, berarti kan sangat sukses ya. Nah, ibu bisa jelaskan kenapa ibu bisa mengatakan skalanya 10 ya, apa yang terjadi? Mungkin siswa memahami semua topik-topik atau materi yang diajarkan, terbukti dari ini penilaiannya bla 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 gitu ya. Dan apakah ada bagian yang diubah saat praktik mengajar tadi dari rancangan sebelumnya, mengapa? Ya tentu saja kan kita pada saat mengajar tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perubahan langkah-langkah pembelajaran ya, dikarenakan situasi dan kondisi. Maka di pertanyaan ke-8 inilah ibu dan bapak akan menjawabnya. Ini ada pertanyaan 9, 10, ya, 11, dan selesai. Ternyata ada 11 pertanyaan refleksi ya, terkait praktek mengajar yang ibu dan bapak sudah lakukan di kelas. Jika sudah selesai, maka kita masuk ke kegiatan post praktik ya. Nah, ini nanti ibu dan bapak akan bertemu secara tatap muka bersama fasilitator di kota masing-masing ya. Kalau di pasar ya mungkin di hotel apa gitu ya. Kalau di pasar biasanya di hotel apa Bu Pandang? Di Rengas, Pak. Oh Kriya. iya. Kalau di Bontang paling di Grand Mutiara ya Bu dan Bapak ya. Nah, nanti pada saat ini akan dipilih salah satu ibu dan bapak untuk mempresentasikan skenario pembelajarannya, LKPD-nya, dan kemudian menceritakan bagaimanakah skenario dan LKPD tersebut diterapkan pada saat proses pembelajaran, apakah terjadi kendala atau tidak atau bagaimana gitu ya. Jadi nanti akan ada presentasi dari masing-masing mapel ya, dan bahasa Inggris dipilih 1, IPA 1, IPS 1, Matematika 1, Bahasa Indonesia 1. Begitu. Baik, kegiatan post praktik sudah. Setelah itu kita masuk ke refleksi ya, tentu saja ada post test, silakan dikerjakan post testnya. Pertanyaannya agak sedikit berbeda ya, ada yang sama ada yang berbeda. Jadi ibu dan bapak silakan mengerjakan. Dan yang terakhir adalah refleksi pelatihan. Refleksi pelatihan silakan ya dijawab. Oke, refleksi tentu saja ada beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir adalah penguatan. Nah, di sini ada informasi tambahan Ibu dan Bapak. Ya, silakan dibuka, dibaca ya. Penguatannya dibaca-baca. Ini mau dibaca dulu juga boleh kayaknya ya. Karena kemarin prakteknya saya membaca dulu ini untuk lebih memahami gitu. Tapi ya itu sih ya. Oke. Demikian saya kira sudah habis ya. Jadi itulah kira-kira gambaran tentang kegiatan yang akan Ibu dan Bapak ikuti pada saat pelatihan modul 3 topik 3. Mungkin ada tambahan dari Bu Pandangwangi dan Bu Dwi Setiarini, disilakan. Baik, Mr. Jarod. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau nambahkan sedikit ya Pak Jarod ya. Untuk topik pelatihan kita itu yaitu
pengembangan keterampilan berbahasa Inggris dengan round robin brainstorming. Topiknya degree of comparison. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu guru mitra ingin mengganti topik, itu tidak jadi masalah. Jadi terserah, mungkin mau topik yang lain tentang naratif atau mungkin seperti itu kan ya, Mr. Jarod. Boleh berganti topik. Ya, boleh. Menggunakan round robin brainstorming-nya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pandang. Ya, betul sekali. Topiknya bisa berubah ya Ibu dan Bapak, atau malah harus berubah ya, karena tidak mungkin semua pakai topik degree of comparison ya. Cuman tekniknya tetap sama, yaitu menggunakan cooperative learning, dalam hal ini round robin brainstorming. Mungkin Bu Dwi Setiarini ingin menambahkan sesuatu, Ibu? Mohon maaf Pak Jarod, tadi saya itu terlempar, Oh jadi iya, baru iya. masuk lagi. Iya. Iya. Cukup Bu Dwi? Cukup ya? Cukup saja Pak. Baik, cukup. Iya. Saya kira jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas, bisa langsung menghubungi Fasda masing-masing ya Ibu dan Bapak. Nanti silakan berkomunikasi di grup WA masing-masing. Pelatihannya ini mulai kapan ya Bu Dwi dan Bu Pandang ya? Mulai besok kah? Membuka LMS-nya. Kalau membuka LMS-nya mungkin mulai dari hari ini sudah bisa. Oh iya. Karena tanggal 3 kita sudah pemodelan. Jadi mengingatkan teman-teman agar menyiapkan skenario pembelajaran yang akan dipakai untuk praktek mengajar pada pertemuan berikutnya. Jadi waktu skenario nanti sudah siap kan, begitu praktek mengajar sudah enak langsung memakai skenario pembelajaran tadi. Jadi tidak kerja 2 kali begitu Pak. Ya, betul sekali Bu Dwi. Iya. Jadi sebisa mungkin skenario dan LKPD yang sudah disusun di awal-awal tadi jangan berubah ya Ibu dan Bapak ya. Karena kalau berubah Ibu dan Bapak sendiri yang kebingungan nanti, yang kehabisan waktu. Jadi memang harus dipikirkan dari awal CP yang mana sih yang mau saya pilih gitu ya. Kemudian topik apa yang saya pilih dan tujuan pembelajarannya apa saja. Jadi itu harus benar-benar dipikirkan secara matang, karena nanti kalau sudah jadi skenario dan LKPD, ya itulah yang akan diajarkan di kelas masing-masing. Begitu. Ya. Oke, di sini sih masih 29 menit ya. Tapi katanya tadi kalau nggak salah kalau sudah selesai boleh live gitu ya. Ya kamu di Bu Pandangwangi. Ya mungkin siapa tahu ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada yang masih kurang paham tentang LMS yang tadi dijelaskan dengan Mr. Jarod, bisa ditanyakan Bapak Ibu. Iya. Saya kira kalau LMS Ibu dan Bapak sudah cukup familiar ya, karena LMS ini sudah berbulan-bulan ya. Bapak Ibu apa paham tentang round robin brainstorming? Sepertinya harus ini Bu, harus kita masuk dulu ke LMS-nya dulu. Kalau kayak gini kan belum masih ya. Iya, betul Bu. Apa yang mau ditanyakan juga masih mengambang kayak gitu. Jadi kecuali nanti kalau sudah buka LMS-nya, baru nanti mungkin kita sambil diskusi di grup itu ya Pak Jarod, di grup modul. Iya, betul. Jadi silakan mungkin setelah pertemuan sore ini bisa langsung mengecek LMS-nya ya, apakah topiknya sudah tersedia atau belum. Dilihat sekilas gitu. Nah, nanti kalau sudah masuk insya Allah sudah mendapat gambaran. Oh, ini loh yang harus saya lakukan ya. Sebisa mungkin usahakan Ibu dan Bapak dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan harinya ya Ibu dan Bapak. Misalkan hari pertama mengerjakan pretest dan apa gitu ya. Ya, itu yang dikerjakan. Hari kedua berikutnya dan berikutnya. Jadi pengerjaannya itu dapat dilakukan dengan tertib gitu ya.
Tapi kalau Ibu dan Bapak merasa, oh kayaknya besok saya nggak sempat nih ngerjain ini, ya bolehlah ya dirapel gitu ya, dikerjakan bagian A sampai bagian pretest sampai sampai bagian apa gitu. Jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi jika waktunya luang saja, silakan ikuti petunjuk yang di LMS tadi. Hari pertama ngerjain apa, hari kedua mengerjakan apa, biar bebannya tidak terlalu banyak. Baik. Jika mungkin ada yang ingin tanyakan dari Pasir dan Bontang? Bontang ini ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya 6 saja ya, 7 ya Bu Dwi ya? Bontang ya. Dari Pasir ada berapa Bu Pandang? 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8 seperti 8 ya? 8. Ya benar, kalau 7 dan 8, 15 kan, tambah kita bertiga ada 18 ya, betul. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu dan Bapak? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Oke, so far so good ya. Iya. Oke, jika tidak ada, maka sesuai dengan petunjuk Pak Yudi tadi, jika sudah selesai maka kita boleh leave langsung. Untuk link absen mungkin bisa dibagikan pada saat nanti di grup WA kali ya, Bu Pandang dan Bu Dwi. Iya, karena kalau sampai sekarang belum ada Iya. link absen. Belum ada link absen yang dibagikan, dan saya kira karena tidak ada pertanyaan dan penjelasannya mudah-mudahan sudah cukup jelas, maka marilah kita mengakhiri kegiatan ini. Mungkin sebelum kita meninggalkan breakout room, kita bisa berfoto bersama ya. Bagi Ibu dan Bapak yang bisa menyalakan kamera, silakan dinyalakan. Ya. Oke, saya tunggu. Jika masih ada yang ingin menyalakan kamera, iya. Oke, dalam hitungan kelima akan saya ambil fotonya. 1, 2, 3, 4, 5. Jalan, Mister. Oh iya. Iya, ketahuan pakai helm ya. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih banyak Ibu dan Bapak Guru Mitra. Sampai jumpa di LMS ya, dan di grup WA. Terima kasih Pak Jarod. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.